Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Jodoh Sang Dokter Tampan, episode 31. Di kamar Zelin. Air mata itu telah jatuh di kasur. Air mata dari sepasang mata seorang Zelin ini. Tangisannya seperti gadis yang kehilangan keperawanannya. Bahkan lebih sakit dari itu. Cintanya kepada Mahesa tumbuh sejak ia duduk di bangku SMP. Entah kenapa ia bisa suka terhadap Mahesa. Yang jelas Mahesa adalah seorang murid yang sederhana dan pintar. Itulah yang membuat para guru dan teman-temannya menjadi kagum. Secara perlahan namun pasti cinta itu tumbuh tanpa sepengetahuan orang lain, termasuk Mahesa sendiri. Zelin hanya bisa memendam rasa itu hingga lulus SMP. Dan saat mereka berpisah karena beda sekolah, Zelin masih mempunyai rasa cinta itu. Para cowok yang menembaknya ingin menjadikan Zelin sebagai pacarnya pun ia tolak. Karena ia masih mempunyai rasa cinta terhadap Mahesa. Ia bermaksud agar Mahesa mengerti bahwa ia mencintainya. Mencoba memberi sinyal kepada Mahesa tetapi tidak meresponnya. Sampai sekarang pun rasa itu masih ada. Tapi hari ini ia benar-benar merasa sakit karena rasa itu. Hari ini hatinya seperti diinjak kuda perang. Hancur berkeping-keping menjadi debu. Ia sadar, ia juga salah. Salah karena tidak mengungkapkan perasaannya. Walaupun lewat surat pun tidak ia lakukan. Memang wanita tidak harus menunggu. Menunggu hanya membuat rasa sakit. Air matanya semakin menjadi. Wajahnya pucat pasi. Tatapannya kosong dan basah. Tangannya memeluk bantal putih kesayangannya. Ia tatap langit-langit kamarnya dengan dekat. Senyumku tidak membuat senyum manismu tersenyum. Aku memang tidak berharga di matamu, tetapi kamu berharga di dalam hidupku. Hadirmu memberi nafas di dalam diriku. Tatapan penuh cinta melebihi keelokan bahasa pujangga. Gerakan badanmu mengisyaratkan sesuatu di hati untuk bergerak mengikutimu. Tetapi wanita mana yang tidak tersakiti ketika tahu bahwa ia mencintai seseorang, tapi ia tidak dicintai oleh laki-laki yang ia cintai. Kasih sayang, perhatian, dan pengertian, semua itu sia-sia. Tidak ada bekas apapun. Luka amat perih. Manisnya cinta dibalas dengan pahitnya cinta. Tetapi aku sadar, ini semua ada maksudnya dari Allah. Semoga Allah memberi kekuatan dan membuat aku semakin tegar menghadapi cobaan ini. Roda takdir harus tetap berjalan sesuai apa yang sudah tertulis, tidak boleh diubah oleh tangan manusia. Ya Allah, kuatkanlah hati ini agar bisa terus bersabar dengan ikhlas. Lapisilah hati ini dengan cintamu ya Allah, ujar Zelin menghapus air matanya. Malam harinya, setelah sholat isya berjamaah di masjid, Arkana langsung beranjak ke rumah Mahesa. Ia akan menyampaikan amanah yang diberikan oleh Ziva. Ia tidak merasa iri atau cemburu. Bahkan ia merasa bahagia mendengar keinginan Ziva dengan kabar ini. Setidaknya ia tidak khawatir tentang Ziva lagi karena sudah ada yang merawatnya dan sebentar lagi akan menikah. Perasaan cemburu dan mengharap ia buang jauh-jauh. Ia ingin mencintai seseorang yang mencintai apa adanya, bukan ada apanya. Arkana sampai di depan rumah Mahesa. Ia segera mengetuk pintu. Setelah diketuk 2 kali, terdengar suara Mahesa menjawab salam dari dalam rumah. Tak lama pintu pun terbuka. Tampak Mahesa memakai baju biru muda sembari tersenyum kepada Arkana dan mempersilahkannya untuk masuk. Ada keperluan apa? Kok tumben sekali? Ujar Mahesa membuka pintu dengan heran. Begini, aku datang ke sini untuk menyampaikan amanah dari seseorang. Dan seseorang itu pernah mewarnai hidupmu. Dia titip pesan kepadaku untukmu, ujar Arkana. Seseorang? Siapa?
Tanya Mahesa kebingungan. Arkana pun tersenyum. Ziva, Nayara, Aquela. Arkana menepuk bahu Mahesa. Mahesa kaget, setengah tidak percaya. Ziva yang hilang entah kemana tiba-tiba membawa kabar dan pesan untuk Mahesa. Sekarang dia di mana? Di mana dan bagaimana kabarnya? Tanya Mahesa. Alhamdulillah baik. Dia sekarang tinggal bersama temannya. Sepertinya di Palembang, ujar Arkana. Syukurlah, alhamdulillah, Mahesa lega. Pesan apa yang disampaikannya untuk aku? Tanya Mahesa. Begini, Arkana membenahi duduknya dan mulai serius. Tadi sore aku diperintah Ziva untuk menyampaikan pesan. Bila kamu masih mencintainya, maka ia berharap kamu melamar dia secepatnya. Karena sejak kalian putus sampai sekarang, Ziva masih mencintaimu. Dia semakin merindukanmu. Ia juga masih bercerita takut kalau sewaktu-waktu rindu itu menyakiti dirinya sendiri, ujar Arkana. Sorot mata Mahesa tampak serius. Mahesa kaget dengan berita yang disampaikan temannya itu. Kepalanya tertunduk, tangannya dingin, hatinya seakan jatuh sendiri. Ia tidak menyangka kalau Ziva masih mempunyai rasa kepadanya. Bagaimana? Tanya Arkana. Kalau boleh jujur, aku kaget mendengar berita itu. Hati ini seakan tak percaya kalau yang kurasakan ternyata juga dirasakan oleh Ziva. Memang cinta butuh pengorbanan, dan pengorbanan itu sendiri akan membuahkan hasil, ujar Mahesa senyum-senyum tipis. Jadi, ujar Arkana menaikkan alis, aku masih mencintainya dan aku akan melamarnya. Mahesa menganggukkan kepalanya dengan mantap. Mintalah restu kepada ayahmu, mintalah doa kepadanya. Bila restu sudah didapat, tinggal kamu yang berusaha dan tetap tawakal, ujar Arkana. Mahesa langsung beranjak ke kamar ayahnya. Arkana membuntutinya sembari mengambil jarak. Mahesa duduk di samping ayahnya yang berbaring, sementara Arkana melihat dari daun pintu. Bapak, anakmu ini mempunyai sebuah permintaan. Apakah Bapak mau mengabulkannya? Tanya Mahesa. Insya Allah, kalau Bapak mampu akan Bapak kabulkan. Permintaan apa toh le? Ujar ayahnya. Mahesa kan sudah besar pak, sudah waktunya Mahesa menikah. Mahesa ingin menikah dengan seseorang yang insya Allah menurut Mahesa soleha. Apakah Bapak merestui anakmu ini? Ujar Mahesa. Ayah Mahesa langsung menangis dan tangannya ke atas, mengisyaratkan ia ingin memeluk anaknya. Mahesa paham itu, ia langsung meraih dan memeluk ayahnya dengan erat. Alhamdulillah le, Bapak merestuimu. Bapak hanya bisa memberimu segenggam restu dan doa. Semoga kamu bahagia dengan wanita pilihanmu itu. Air matanya semakin menjadi. Terima kasih Pak, doamu selalu ada di hati. Aku berjanji tidak akan mengecewakan Bapak, ujar Mahesa juga ikut menangis. Lalu kemana kamu akan melamar gadis itu? Tanya Bapak Mahesa. Di Palembang Pak, Mahesa akan ke sana bareng Arkana, ujar Mahesa. Syukurlah kalau begitu, Arkana hanya tersenyum. Jangan khawatir Pak, nanti Bapak tidak akan tinggal sendirian, ujar Mahesa. Suasana menjadi haru, Arkana juga berkaca-kaca, namun ia segera menghapusnya. Pelukan anak dan ayah itu terlepas. Mahesa menghapus air mata ayahnya, lalu sekedar merapikan baju ayahnya yang terlipat. Ia pun kembali ke ruang tamu. Arkana melangkah lebih dulu. Kapan kita berangkatnya? Kapan? Tanya Mahesa sedikit serak. Tunggu, aku telepon dulu Ayana, temannya Ziva. Arkana merogoh kantongnya untuk mengambil ponsel dan menelpon Ayana. Assalamualaikum, suara seorang gadis di ujung telepon. Waalaikumsalam, Ayana, aku sekarang di rumahnya Mahesa. Zivanya ada? Tanya Arkana. Wah, Zivanya sedang keluar sama Uma ke acara pernikahan temennya Uma. Ada perlu apa ya? Nanti insya Allah Ayana sampaikan, ujar Ayana. Begini Ayana, Mahesa juga punya rasa yang sama dengan Ziva. Kita berencana untuk melamar Ziva dan ia juga sudah mendapat restu dari ayahnya. Kira-kira kami kesananya kapan? Nanti biar keluarga Ayana dan kami sama-sama enak, ujar Arkana.
Oh iya, alhamdulillah, pasti Ziva akan senang mendengar berita ini. Kami memudahkan Mas aja, kapan aja boleh Mas, kami terbuka. Alamat lengkapnya nanti Ayana kirim lewat SMS ya, ujar Ayana. Oh begitu, iya iya iya. Kalau begitu nanti biar Mas nunggu SMS kamu aja. Biar Mas dan Mahesa berunding dulu. Mungkin itu aja. Assalamualaikum, ujar Arkana mengakhiri panggilannya. Waalaikumsalam, jawab Ayana menutup panggilannya setelah mendengar salam. Arkana membenahi duduknya dan menghadap ke arah Mahesa. Mereka membebaskan kita, mau berangkat kapanpun. Kamu siapnya kapan? Tanya Arkana. Lebih cepat lebih baik. Ya udah, kalau minggu depan bagaimana? Ujar Arkana. Gak apa-apa, itu cukup bagiku. Tapi apa? Tanya Arkana. Pikir Mahesa terbesit pikiran yang mengganjal. Kalau aku pergi, bagaimana dengan bapakku? Aku ingin sekali menyewa seorang perawat, tapi aku tidak mempunyai banyak uang untuk membayarnya, ujar Mahesa. Arkana sedikit berpikir. Gampang, nanti kamu cari aja perawatnya. Lalu aku yang akan membayarnya untuk mengurus ayahmu, ujar Arkana. Tapi aku ingin perawatnya laki-laki, ujar Mahesa. Iyalah, masa wanita? Nanti kalau perawatnya wanita, ayahmu juga muda lagi, hehehe, ujar Arkana bercanda. Walaupun Mahesa seorang dokter, tapi dia tidak mempunyai gaji sebesar seperti dokter-dokter di luar sana. Karena dia mengabdikan pekerjaan dan dirinya hanya untuk desa Nagasari, terutama warga yang tidak mampu. Tak jarang ia menggratiskan semuanya. Menurut dia, asalkan warganya bisa sehat, Mahesa sudah bahagia. Mahesa tersenyum dan Arkana segera berpamitan. Tugasnya sudah selesai, kini tinggal mengantarkan Mahesa ke Palembang. Di perjalanan pulang, Arkana mengirim pesan dan memberikan info kepada Ayana kalau ia dan Mahesa akan berangkat minggu depan. Seminggu kemudian, pagi itu Arkana melangkah ke rumah Mahesa dengan kemeja batik dan rambut tersisir rapi. Arkana menenteng sebuah tas yang berisi beberapa jaju. Langkahnya semangat, senada dengan wajahnya yang tampak segar. Tangannya mengetuk pintu. Tak lama muncul Mahesa dengan kemeja hijau mudanya. Rambutnya juga tampak sudah disisir rapi. Mahesa mempersilakan Arkana untuk masuk. Sudah sarapan? Ujar Mahesa berbahasa basi. Sudah, kamu sudah? Tanya Arkana balik. Sudah, tapi aku masih menunggu perawat yang akan datang. Paling sebentar lagi ia akan datang, ujar Mahesa. Ya udah, tungguin aja dulu perawatnya, ujar Arkana. Iya, silakan duduk dulu. Mahesa duduk dan Arkana juga ikut duduk. Aku sudah pesan tiket pesawatnya, biar aku aja ya yang menyimpannya, ujar Arkana. Terima kasih banyak loh sebelumnya, kamu memang sahabat terbaikku. Aku tidak bisa membalas semua kebaikanmu. Mata Mahesa berkaca-kaca. Sudahlah, jangan begitu. Semua orang itu baik apabila kita juga baik kepada mereka. Anggap saja ini hadiah pernikahanmu kelak, ujar Arkana tersenyum. Di luar terdengar suara mesin sepeda motor berhenti. Mahesa menaikkan kepala dan menengok siapa yang datang. Itu dia, perawatnya sudah datang, ujar Mahesa. Mahesa segera menyambutnya dan mempersilahkannya untuk masuk. Perawat itu mengenakan pakaian sebelah putih. Kulitnya sawo matang dan berbadan tegap. Senyumannya seakan membawa energi positif. Mahesa pun mempersilahkan perawat itu untuk masuk dan bersalaman dengan Mahesa. Pak dokter, ujar perawat itu seraya berjabat tangan dengan Mahesa. Iya Ramzi, tugasmu merawat ayahku untuk beberapa hari ke depan, ujar Mahesa. Dokter, saya siap melaksanakan tugas, kata perawat itu dengan mantap. Kalau begitu, mari kita ke kamar, sekalian berpamitan, ujar Mahesa langsung beranjak ke kamar ayahnya. Arkana dan Ramzi membututinya. Mahesa duduk di samping ayahnya, Arkana di belakang Mahesa, lalu Ramzi berdiri di dekat Arkana. Sejak angin berhembus terdengar, suasana begitu sunyi. Bapak, Mahesa mau berangkat ya, mohon doanya ya Pak, ujar Mahesa. Iya nak,
Bapak akan doakan kamu selamat ya sampai di sana, ujar Bapak Mahesa dengan suara yang lirih. Selama Mahesa pergi, Bapak akan dirawat oleh perawat ya Pak, ujar Mahesa. Terima kasih ya nak, terima kasih Arkana, kamu telah banyak membantu kami, ujar Bapak Mahesa sembari batuk. Sama-sama Pak, kita harus saling membantu bukan? Ujar Arkana. Titip Mahesa ya. Iya Pak, Arkana menjaga Mahesa dengan baik, ujar Arkana tersenyum kepada ayah Mahesa. Kalau begitu kami berangkat dulu ya Pak. Assalamualaikum. Mahesa memeluk ayahnya itu dengan sangat erat. Setelah itu Arkana juga mengikuti Mahesa. Waalaikumsalam, jawabnya. Mereka beranjak keluar dan membawa tas masing-masing. Di bibir Mahesa dan Arkana terucap kata basmalah dengan pelan. Bersambung.